Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kebun Naila Transindo Garden. Di kebun Naila loh. Halo teman-teman, maaf ya baru tampil. Naila habis ke pondok tanam anggur yuk. Kalau teman-teman mau bibit anggur bisa ke sini. Mau nomor teleponnya ada di bawah sini. Alamatnya ada di atas sini. Jangan lupa datang ke sini ya. Naila tunggu loh. Ayo teman-teman, tanam anggur, enak loh anggur. Anggur Naila banyak buahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat dan rahmat beliau kita dapat berkumpul di tempat Angola Garden. Dan selawat beringi salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana atas bimbingan beliau kita berada di alam saat sekarang ini. Baiklah ibu-ibu, kita masuk ke topik pembicaraan. Saya nggak memperpanjang ya, singkat aja. Mungkin Om Eki yang melanjutkan pembicaraan. Silakan Om Eki. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eki Pasmadirja, salah satu pembicara di kebun Angola Garden sebagai pengelola juga. Bukan pemilik ya Bu, tapi pengelolanya. Oke, dari sini kita akan memberikan suatu inspirasi kepada ibu-ibu sekalian, bahwasanya anggur itu bisa hidup di Indonesia dan bisa berbuah banyak, dan bahkan bisa lebih produktif dari luar negeri. Indonesia itu punya potensi yang bagus banget. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Tanaman anggur adalah, tanaman anggur adalah pada dasarnya tanaman anggur ini dikenal banyak orang sebagai tanaman subtropis, atau yang biasa kita kenal hanya bisa hidup di musim dingin atau ada saljunya. Nah, sebenarnya penerapan itu adalah salah. Tanaman anggur sebenarnya itu berasal dari gurun, Bu. Nah, gurun pasir. Gurun pasir itu punya habitat seperti ini. Ketika siang hari dia panas banget, tapi ketika malam hari dia dingin. Nah, habitat seperti itulah yang sangat cocok untuk tanaman anggur. Jadi jangan salah paham, bukan dari subtropis. Subtropis hanya mengembangkan. Awal mulanya tetap dari negara Arab, Turki, yang ada gurun pasirnya. Nah, tanaman anggur itu dibagi beberapa jenis, Bu. Ada yang tanaman anggur yang dimanfaatkan hanya perakarannya saja. Nah, dikatakan dimanfaatkan bukan berarti untuk kita makan akarnya, tapi kita memanfaatkan jenis anggur rootstock tersebut untuk mencari makanan di dalam tanah. Nah, karakternya, akarnya dia kuat, tapi buahnya nggak enak dimakan. Nah, makanya di sini anggur itu kita manipulasi. Manipulasinya gimana? Yang bawah kita pakai anggur yang nggak enak dimakan, yang atas kita grafting atau kita sambungkan, menyatukan dua sifat dalam satu individu gitu. Jadi atasnya manis, bawahnya asam gitu, tapi akarnya kuat. Kenapa kok nggak pakai langsung dari anggur impornya? Nah, anggur impor ini, anggur yang manis yang biasa kita makan itu punya karakter tidak bagus di bagian perakaran. Nggak semuanya nggak bagus, jadi jarang banget orang nanam ketika ngelihat anggur impor ada batangnya langsung ditanam. Saya yakin dia bisa berbuah, saya yakin juga dia bisa hidup sampai dewasa, tapi untuk kualitas itu sulit. Nah, dikatakan sulit kenapa? Di Indonesia tuh gini Bu ceritanya, ada anggur yang dibawa sama penjajah dulu nih. Ada dua anggur yang saya kenal, yaitu anggur Red Master dan anggur Isabella, yang mungkin kalau ibu-ibu udah familiar, di tetangganya ada yang nanam, kok anggurnya asam semua gitu, nggak ada yang manis, kecil-kecil banget, bijinya gede banget. Nah, itulah anggur yang dibawa sama penjajah dulu gitu. Nah, anggur itu setiap makhluk hidup ya, setiap makhluk hidup itu diciptakan memang ada fungsi-fungsinya. Nah, makanya manusia ini mengembangkan fungsinya. Nah, anggur lokal atau yang biasa saya sebut itu anggur bawaan Indonesia lokal, karena udah lama hidup di Indonesia ya.
Nah, anggur itu akan digrafting, Bu. Digrafting sama anggur impor. Karena anggur lokal ini sudah menyesuaikan habitat sama habitat Indonesia. Habitat Indonesia itu seperti apa sih? Banjir, ya, bencana alam gitu kan. Ada tanah yang berkapur, berpasir, kerikil, gitu kan. Ada yang lempung, ada yang keras, ada yang gembur, gitu. Nah, dia sudah bisa menyesuaikan di akaran bawahnya itu. Nah, kalau misalkan emang sudah seperti itu, sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua, berbagai fungsi tanaman anggur. Sebelum kita ke pembahasan kedua, ada yang mau ditanyakan dari tanaman anggur sama ibu-ibu nih? Belum ya? Mau lanjut apa tanya dulu? Oke. Ya, Di sini saya kasih kesempatan untuk ibu setiap satu pembahasan untuk bertanya gitu. Pasti akan saya jawab insya Allah. Oke, berbagai fungsi tanaman anggur. Di Indonesia ini fungsi tanaman anggur ada banyak banget, Bu. Oke, yang pertama fungsinya itu bisa dibuat olahan makanan. Bisa jadi kismis. Nah, kalau ibu-ibu pengen tahu, kismis itu buatnya juga dari tanaman anggur. Tapi anggurnya emang spesial jenis varietas untuk kismis. Seperti Veles, nggak semua anggur bisa dijadikan kismis. Tapi kalau dipaksakan bisa atau tidak bisa. Kenapa sih orang luar negeri menciptakan anggur kismis ini untuk dijadikan kismis? Karena dia buahnya kecil, terus nggak ada bijinya. Kan ini ya Bu ya, nggak enak gitu makan anggur kismis tapi di dalam ada bijinya. Nah, jenis-jenis kismis ada sendiri. Anggur itu dibagi berbagai macam varietas. Ada yang anggur rustok tadi, maaf saya lanjutkan. Ada anggur rustok, ada anggur wine yang biasa untuk minuman. Nah, ada table grape. Table grape itu anggur yang biasa di meja, di pinggir jalan, yang biasa kita makan langsung gitu. Nah, ada juga anggur wild grape atau anggur hutan yang nggak bisa dimakan sama sekali karena ada racunnya. Seperti itu. Ada tambahan nggak Om? Lanjut aja. Nah, ini sebagai kismis. Nah, di Indonesia juga kalau orangnya kreatif-kreatif, Bu. Bisa dibikin salad, bisa dibikin rujak juga. Kalau saya di rumah memanfaatkan anggur-anggur yang masih muda itu untuk pengganti dari tomat, Bu. Jadi bisa dibikin sambal karena dia ada asidnya atau asamnya gitu. Kalau dibilang enak nggak? Oh, enak banget, Bu. Bisa dicoba nanti di rumah kalau ada pohon anggurnya. Ada di sini sambalnya? Sambalnya nggak ada. Oke, dilanjut. Nah, olahan anggur juga bisa dijadikan sebagai topping puding. Nah, tapi kita cari karakter anggur yang biasanya dia punya rasa wangi, bukan harum wangi ya Bu, tapi anggur itu kan rasanya ada yang beda-beda. Ada yang rasa permen, ada yang rasa biasa aja manis doang, ada yang wangi-wangi muskat kayak yang ada di Jepang sana gitu. Jadi tinggal pemanfaatannya aja. Selain itu, daun anggur kalau di Bali sana bisa dijadikan urap juga karena ada sedikit rasa asamnya. Nah, daun anggurnya. Kalau di daerah Depok, Jakarta ada olahan yang namanya keripik anggur. Nah, kalau ibu-ibu mungkin familiarnya tuh daun anggur tuh bukan daun bayam yang dibikin keripik ya. Nah, daun anggur pun bisa gitu. Tapi di Banyumas kemarin kita juga ketemu ya Om Iki ya. Ibu-ibu yang kreatif bikin sirup anggur. Sirup anggur bisa, Bu. Nah, Gitu. kopi anggur, teh anggur bisa dari buah anggur ini. Yang terbaru Om, bijinya itu bisa dibikin kopi. Iya. Ya, kopi Karena anggur, anggur kopi biji bijinya itu yang paling buat antioksidannya tinggi banget. Nah, buat obat bagi kita itu bijinya. Jadi kalau makan anggur besok jangan dibuang bijinya, dikunyah aja Bu. Iya. Oke, dilanjut. Ini puding. Nah, ini juga bisa dibikin jelly, Bu. Nah, apa sih namanya? Jelly kan ya? Jam. Oke. Nah, ini sambal anggur yang saya bilang tadi. Kalau kita menggunakan anggur yang masih hijau, dia anggur ya sambalnya jadinya warna hijau. Kalau ungu, jadinya warna ungu gitu. Oke, ini daun keripik anggur olahannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, cara pembibitan tanaman anggur. Nah, ibu-ibu kan udah lihat nih tanaman anggur yang ada di Angola tadi muter-muter kayak begini. Mungkin ada ibu-ibu atau ibu-ibu semua itu penasaran cara membuat bibitnya itu seperti apa sih? Nah, seperti yang saya tekankan tadi, yang namanya anggur itu memanipulasi antara dua varietas bibit yang punya karakter yang sama tapi masih satu family. Nah, jadi bisa kita boleh peragaannya Bu ya, cara kita membuat Jadi bibit. harus satu family ya? Ya, kita udah ada anggur yang namanya anggur lokalan, atau biasa anggur Indonesia. Dan saya bisa jamin 100% ketika ibu beli ini, entah itu belinya di online, entah itu belinya di toko bunga, kalau ibu dapat varietas yang ini, itu ibu kecewa nantinya karena rasanya asem banget. Tapi dari kekecewaan itu sebenarnya ada keberuntungan, karena misalkan udah banyak batangnya, ibu bisa memperbanyak pohon anggurnya lagi, tapi dengan syarat harus di grafting. Nah,
Kalau di Indonesia itu penggraftingannya ada macam-macam. Apa sih yang namanya grafting? Seperti yang saya bilang tadi, menggabungkan dua varietas anggur yang punya karakter yang berbeda tapi masih satu family. Itu. Nah, ini yang asemnya, Bu. Saran saya, di Indonesia banyak teknik grafting dan di YouTube pun banyak teknik yang namanya teknik grafting. Di Angola Garden di sini menerapkan ilmu grafting dengan grafting yang ini ya, Bu, grafting sisip. Sisip itu apa sih? Misalkan ada batang anggur yang lumayan besar, kulitnya dibuka, terus dimasukin batang anggur impornya, dan itu bisa saya jamin itu kualitasnya kurang bagus. Tapi bisa nggak sampai gede dan ditanam juga? Bu, bisa banget gitu. Tapi kalau misalkan ibu pengen bikin di rumah, alangkah baiknya gunakanlah teknik ini. Yang pertama, ketika ibu punya batang anggur ya, batang anggur gitu, misalkan ada 3 mata tunas. Ya. Ibu tancapin dulu, biarkan dia hidup dan dia tumbuh seperti ini. Dulunya ini pun seperti itu. Ketika ditancap dia tumbuh seperti ini, Bu. Akarnya ada apa enggak? Oh, jelas ada akarnya. Nah, ini semua udah keluar akarnya, Bu ya. Jadi dia udah siap untuk dilakukan penggraftingan. Ketika batangnya sudah proporsinya udah bagus, Ibu lakukan yang namanya pemotongan atau perompelan bagian tunas-tunas yang tidak diperlukan dan tidak produktif seperti ini. Ini buang aja nggak apa-apa. Nah, terus yang kedua, Ibu harus menyiapkan alat-alat dulu, Bu. Sebelum kita melakukan grafting sebenarnya harus menyiapkan alat-alat. Satu, kalau misalkan ibu pengen beli alatnya, biasanya alat-alat seperti ini yang tajam, harus benar-benar tajam. Kenapa sih kalau misalkan kita grafting ini harus benar-benar tajam? Kalau ada yang namanya kita motong hewan untuk kita konsumsi, itu harus tajam agar tidak terlalu menyakiti. Sama halnya dengan tanaman anggur ini juga, sama-sama makhluk hidup. Semakin sedikit kita menyakitinya, semakin hidupnya akan semakin bagus nantinya gitu. Dan para film ini apa? Kalau ibu-ibu biasanya tahunya itu plastik es. Plastik es itu adalah plastik PE. Kalau misalkan plastik PE itu dia nggak bisa ditembus, Bu. Nih, kalau ini plastik PE, kalau kita menggunakan ini sebagai penutup mata tunasnya, itu susah ngedorongnya, nggak bisa semprot. Langkah baiknya kita menutup mata tunas yang nanti untuk di grafting ini dengan menggunakan parafilm ini, karena dia elastis, bisa ditarik dan gampang ditembus sama mata tunas juga. Gitu. Ini tadinya kan ini dibungkus parafilmnya itu udah melalui proses penggraftingan ya. Nah, dia nonjok, jadi kuat dia nonjok. Kalau dia pada keluar mata tunasnya. Jadi aman berarti menggunakan parafilm ini. Ini adalah anggur lokal, yang ini anggur indukan anggur impornya. Kita bisa mengambil sebagian daripada tubuhnya untuk disambungkan lagi agar menjadi individu baru. Silakan Om Joy. Cari yang gimana kalau Nah, carinya itu yang sesuai dengan ukuran yang ada di sini. Nah, ukurannya semakin sesuai akan semakin bagus gitu. Ini ya, Bu ya. Sama besar ya. Impor. Bang, boleh sambil nanya ya? Silakan, Bu. Nah, itu tadi harus hanya satu dari bawahnya atau kan tadi kelihatan ada beberapa cabang tuh? Oke. Hanya satu. Kalau atau gini, Bu, kalau kalau Pak liatin sendiri Pak cara itu Pak. Oh, gitu. Kalau yang begini ya, setiap tunas ini akan tumbuh di atas tangkai daun. Oh gitu. Nah, jadi kalau ininya rusak, daunnya nggak ada, ini kelihatan lingkarannya. Pak. Ya. Jadi yang ini kita hanya begini tunasnya aja. saja. Oh, cuma ini aja yang ada. Oh itunya mata tunas. Jangan ya. Terus mata tunas ini kita balut ya. Tadi. Ini pintar kayaknya. Lebih telaten, lebih telaten. Dia tangannya lebih gemulai ya. Oh semua silakan Masuknya ke bawah ya? Ujung Sudah atas. ditutup. Oh sengaja ditutup. Fungsinya penutupan itu untuk mencegah penguapan. Oh. Segala sesuatu yang dari luar nggak bisa masuk, yang udah ada di dalam nggak bisa keluar. Oh gitu. Ketika dapat dorongan dari bawah sini, dari ininya, ya kan nanti udah 3 hari kita siram. Air itu akan diserap sama akar dan didorong ke atas sini. Nah, ada penyembuhan di sana, akhirnya menyatu dengan sempurna, dan dorongan itulah yang mendorong mata tunas itu. Oke, setelah itu, pertanyaan berarti Pak. Kalau misalnya 3 cabang, Oke. apakah hanya perlu satu, yang lain di Diemin gitu. Oke, itu adalah pertanyaan yang menurut saya sangat bagus. Jadi gini, kalau misalkan kita menanam dia tumbuhnya 3 dan 3-nya itu bagus semua, ibu punya 3 kesempatan untuk menggrafting. Artinya ketika 1 gagal, ibu masih ada 2. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, ketika ada 5 cabang, bagus semua, ibu grafting semuanya. Ibu punya 5 kesempatan dong. Nah, ketika 5 kesempatan itu pastikan graftingnya 1 jengkal dari tempat dia tumbuh. 1 jengkal dari tempat dia tumbuh.
Ibu hanya pelihara satu aja untuk indukan si akar yang ada di sini. Yang lainnya diapain? Dicangkok. Lagi ya. Asal ibu tahu, batang muda seperti ini di anggur pun, tapi kita cangkoknya di batang lokalnya ya. Kenapa saya bilang 1 jengkal tadi? Itu space untuk mencangkok. Nah, kalau misalkan 1 untuk indukan, ada 4 untuk bibit baru lagi. Nah, ketika udah ada akarnya, Kalau kita masuk ke Meki tadi begini. Iya, iya. Jadi di sini kita potongnya. Iya. Tapi kalau ini Ya, itu, Dibikin kita bisa cangkok. mencangkok di sini. Kalau dia punya 3 cabang, Iya. kita dapat 3 Nanti bibit dipotong, ya. ditambah, Ya. dipotong. 1 sini dapat tambah 2. Itu ya Bu ya. Ya, sip. Ya, ayo dipotong ke Meki. sambil kita ngobrol, sebenarnya anggur ini kenapa sih sangat bagus untuk ekonomi juga gitu, untuk membantu perekonomian gitu. Karena anggur ini 1 bibitnya aja bisa sampai 100.000, paling murah 100.000 sampai ke 125, 150 bahkan 200.000. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kan ada 1 daun Bu. Iya. Nah, 1 daun tapi ini daunnya kurang bagus, kuning. Kalau bisa sih dari bawah jangan dibuang daunnya. Nah, kalau misalkan ada 1 daun, paling nggak minimal sisakanlah 1 daun gitu. Pertama kita pangkas dulu bagian atasnya. Pastikan jarak antar bat yang ada di bawah ke sini itu sekitar 30 cm. Nah, 30 cm, 5 cm gitu. Segini potong. Oke. Selanjutnya ini yang benar-benar krusial, benar-benar penting. Silakan Om begini. Ya, kalau ini dibelahkan dulu ya ke Meki yang Oke. belah. Nanti Untuk saya pembelahan, ini Bu, untuk pembelahan. Tengah-tengah ya. Di tengah-tengah, tapi kan di tengah-tengah kita bisa punya sudutnya kan. Iya. Nah, sudut yang paling terbaik ketika kita membelah ini adalah kita harus lihat kita harus tahu jalur nutrisinya. Ini ada mata but Bu. Oh. Nah, di atas mata but ini saya bisa jamin jalur nutrisinya atau lapisan epidermisnya itu tipis banget. Tipis banget. Berarti Artinya tingkat kegagalan akan tinggi kalau kita motongnya seperti ini. Kegagalan tinggi karena tipis kulit epidermisnya. Yang penting kulit ketemu kulit yang sebelah sini bertemu dengan kulit yang sebelah sini, dia akan nyatu dengan sempurna. Nah, kalau yang di sebelah sini kita motongnya bersebelahan dengan daun, antara daun sama ini. Nah, kita potongnya di sini. Nah, kalau ini juga begitu Bu. Nah, kalau ini kita ngirisnya yang di bawah mata tunas. Jangan Kebalikannya. yang di sampingnya. Gitu. Nanti kalau kita di bawah mata tunas ini kita iris ini, kita ketemunya juga kulit tebal yang di belah sini kiri kanan ya. Jadi motongnya gimana? Kayak view ya. Gitu. Pastikan semuanya presisi. Kalau misalkan ingin belajar menggunakan pisau atau menggunakan cutter, pakai tanaman yang lain dulu, misalnya yang ukurannya sama gitu, buat belajar biar presisi lurus. Artinya presisi itu lurus biar segitiga, bukan melengkung seperti ini. Kalau ngeraut pensil itu biasa melengkung gitu kan. Nah, itu masih belum mahir artinya dalam pengrafian. Pastikan Nah, presisi. begini ya Bu ya. Segitiga. Jadi di bawah mata tunas di sini juga kita ngambilnya begini. Oh, jadi nanti ini ketemu ini jadi crop Jadi ya, tebal Sid, ya? sama tebal. Di sini kan di belah yang tebal. Di sini juga kita ngambilnya yang tebal. Jadi kalau ini mata tunas, ini juga mata tunas. Kalau bisa diginiin Bu. Jadi dia nanti anggur itu begini jadinya. Mata tunas, mata tunas, mata tunas. Oh, Jadi jangan selang-seling. masangnya kebalik begini Bu. Oh, iya. Jadi- Itu kenapa ya? Ini Double kodrat. double ini jadinya. Kodrat Bu. Kita Oh. kalau saya selalu menganggap kalau ini anak saya, artinya sama juga sama makhluk hidup ya Bu ya. Kodratnya benar-benar diperhatikan. Dasarnya ini ada daun di kanan, ini ada daun di kiri. Akan terus seperti itu. Nah, kalau misalkan ini manusia ada tangannya putus, maaf ya Bu ya, tangannya putus, atau kita disambung lagi tangannya tapi kebalik. Kan kasihan, gitu kan kasihan. Sama, ini juga makhluk hidup saya perlakukan sama. Nah, jangan sampai kebalik. Jadi ini udah sesuai kodratnya. Paling tidak sudah mendekati sempurna gitu. Kalau kodratnya udah bagus, dia menyatu dengan sempurna, artinya jalur nutrisinya juga bagus. Nah, untuk mendorong ke atasnya, insya Allah nanti juga subur dan kualitasnya pun bagus. Untuk menutup, yang pertama, ya kita juga membutuhkan yang namanya parafilm ini. Hanya untuk menutup celah-celah yang ada benjolan sebelah sini Bu. Jangan sampai ada celah oksigen yang bisa masuk. Karena ketika ada oksigen, di sini kan ada yang namanya uap ya Bu ya, ketika dia menguap. Nah, ada celah oksigen itu kalau uap udah pasti ada unsur hidrogennya atau air. Nah, air masuk ke dalam sini akhirnya busuk. Sama seperti Om Joy, mulai dari bawah ditarik dulu, pertama tempelin dulu di sini. Di jempol aja. Tambah lembut kali. Kalau kita laki-laki kan agak kasar. Bu-ibu kalau ngebelur itu yang lembut. Mulai dari bawah dan pastikan tutup semua. Kalau misalkan kurang tinggal ditarik aja ke sini, jadi nggak ada udaranya ke sini. Oke.
Nah, kalau sudah tipis aja nggak apa-apa, yang penting rapat seperti ini. Ini belum jadi seperti ini. Nah, kenapa belum jadi? Kita harus tambahkan yang namanya grafting tape atau plastik PE atau plastik S gitu. Kenapa? Kalau kita menggunakan parafilm aja, yang namanya kita membelah otomatis ada gerakan, tekanan ke situ, ke kanan dan ke kiri. Nantinya kalau kita pakai ini pasti pecah. Kalau pecah sambungannya nggak sempurna. Nah, yang kita butuhkan adalah plastik PE ini yang lebih kuat, artinya dia nggak akan jebol gitu. Cara ngikatnya jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor juga, yang penting rapat. Hanya bagian bawahnya saja. Kalau udah 2 kali putaran atau 3 kali putaran sudah cukup, Bu. Seperti ini. Makanya hanya supaya dia tetap aja. Tetap nempel terus lapisan epidermisnya, gitu. Atau lapisan kulitnya tetap nempel terus. Jadi Bu, tunggu. Kalau udah sekitar 3 hari, baru disiram ya Bu ya. Nah, nanti tadi saya juga lupa yang ini udah jadi tadi. Pastikan ketika kita menggrafting ini jangan dalam keadaan tanah yang basah. Kalau tanahnya basah kita potong ini, saya yakin pasti nangis terus pohonnya, netes terus. Nah, kalau netes terus kita grafting seperti ini, airnya banyak yang ketanggung di sini. Nah, jangan terlalu kering, jangan terlalu basah, cukup lembab-lembab aja. Jadi maksudnya misalnya hari ini misalnya sehari 2 kali disiram, pagi ini mungkin jangan disiram dulu gitu. Kita 3 hari kita tunggu baru kita grafting gitu. Tapi jangan karena hujan juga ya. Nah, terus udah di grafting ini jangan disiram juga, Bu. Ntar langsung keluar airnya dari celah-celah luka tersebut. Nah, kalau udah biarkan 3 hari lagi baru disiram. Kalau udah disiram akhirnya nonjok seperti itu. Udah ada contohnya, tingkat penyambungannya sempurna, ukurannya sesuai Andresnya. Nah, jadinya seperti ini. Sudah layak nggak untuk ditanam? Oh, sangat layak. Itu 1 bulan dari mulai seperti ini Mas? Ya, 1 bulan dari grafting. Jadi Ibu bisa lihat ya, graftingannya ada ya bekasnya ya. Bukan saya buat-buat, tapi emang asli hasil Nah, graftingan. waktu nge-grafting daun ini udah ada belum? Kenapa ini menjadi standar yang Angola yang layak untuk ibu-ibu pakai juga standarnya? Karena ini Bu, ketika kita tanam dulu cuttingnya, ya tanam dulu cuttingnya dan keluar akar, ketika kita sudah grafting pohon ini udah siap mencari nutrisi sendiri, bukan mengambil cadangan makanan yang ada di dalam batang. Ada juga orang tuh menggrafting dengan cuttingnya langsung digrafting, langsung ditancap, dan nutrisinya itu akan dibagi 2 untuk pertumbuhan akar, untuk pertumbuhan daun juga. Nah, itu boros, pasti ada fase di mana nutrisi itu habis karena akar kan belum aktif dalam penyerapan nutrisi. Nah, makanya kita buat dia hidup dulu di sini supaya akar dan daunnya ada. Ketika dia udah bisa mencari nutrisinya sendiri, baru kita gerak. Yang mau nanya silahkan. Apakah diberikan hormon tanaman? Hormonnya. Percepat pertumbuhan. Oke, ini Bu. Hormon tanaman itu ada banyak banget. Ada banyak banget. Ada yang berbentuknya natrium, ada yang berupa hormon. Tapi jangan salah, hormon ini itu kalau misalkan kita tidak tahu dosisnya akan bahaya, Bu. Kalau saya mengibaratkan kalau hormon itu seperti gula yang ditaruh di meja, semutnya pada ngumpul di situ. Nah, artinya gula itu pemicu. Nah, semut itu nutrisi. Ketika kita kasih hormon di satu titik, nah nutrisinya itu akan ngumpul di satu titik itu, Bu. Makanya orang bilang dia pakainya di bawahnya, Bu ya. Akhirnya akarnya banyak. Saya jamin akarnya pasti banyak, pasti karena hormon. Tapi ada sisi negatifnya. Negatifnya apa? Ketika nutrisi itu udah dipakai sama akar, pertumbuhan di atasnya pasti terganggu, Bu. Karena pembagian nutrisinya yang tidak balance atau tidak seimbang. Itu boleh nggak sebenarnya pakai? Sangat boleh, tapi kayak saya boleh sarankan itu kita pakainya yang organik, Bu. Nah, organik itu pakai apa? Bisa pakai bawang merah, bisa pakai lidah buaya, itu juga bisa, itu paling bagus. Bawang merah boleh diiris, direndam dengan air. Nah, ntar airnya saja direndam, nggak usah lama-lama, nggak usah sampai seharian, cukup 10 menit, 20 menit. Kalau sudah, tiriskan dulu sampai dia kering menyerap, baru kita tanam, kita tancap batang. Kalau itu lidah buaya tadi? Lidah buaya sama, kita ambil jelinya aja, nggak usah dikasih air ya Om ya, nggak usah dikasih air, ambil jelinya, Ibu gosokin di bagian bawahnya, baru nunggu kering, baru Ibu tancap, itu juga nggak apa-apa. Paling bagus lagi, kasih perlukaan di bagian bawah cuttingnya, Bu, untuk memicu. Artinya memicu apa? Ketika kita memberikan luka di situ, pohon itu dituntut untuk menyembuhkan luka tersebut. Nah, menyembuhkan luka tersebut tentunya pakai nutrisi kan.
Nah, sisa nutrisi penyembuhan luka itulah yang akan ngedorong akar untuk tumbuh banyak juga. Itu juga bisa. Nyari kan dia nyari gitu ya logikanya. Logikanya seperti itu. Apa namanya? Gagal itu buat Oh, graftingannya. Oke, graftingan gagal itu biasanya satu karena kita tidak pakai alat yang tajam. Nah, biasanya kenapa sih harus menggunakan alat yang tajam? Kalau nggak tajam dia lebam, Bu. Kita kan mainnya yang muda-muda. Kalau misalkan kita nggak pakai alat yang tajam, dia lebam, akhirnya sel-selnya rusak. Dia nggak bisa nyatu dengan sempurna. Gitu. Yang kedua, penerapan penggraftingannya keliru. Artinya keliru, ya nggak presisi, kulit nggak ketemu sama kulit, gitu. Terus yang ada lagi, cutting yang kita gunakan kualitasnya tidak bagus. Nah, setiap cutting yang kita gunakan itu alangkah baiknya setelah melalui proses yang namanya lama tidak hujan, baru kita ambil cuttingnya. Karena pada proses itu, ketika lama tidak hujan, itu kan fotosintesis berjalan terus, tapi air tidak dapat karena sedikit doang. Nah, nutrisinya itu matang semua, Bu, di dalam cutting itu. Karena dia survive ya gitu ya. Kan ada nutrisi atau pupuk mentah atau nutrisi mentah, ada nutrisi matang. Yang mentah disedot dari akar, Bu, di fotosintesis untuk masak dulu kan. Nah, ketika sudah matang baru disebarin ke seluruh tubuh untuk pertumbuhan daun atau pucuk, untuk pertumbuhan akar baru juga gitu. Nah, pastikan udah kering tanahnya baru kita ambil batangnya, baru kita tanam, itu akan jadi kualitas yang bagus. Karena orang luar negeri juga panen anggur atau batangnya itu di saat musim kemarau juga. Oke, kita ke hama penyakit ya, Bu ya. Mungkin dari tadi saya bilang tentang enaknya aja main-main anggur gitu, tapi sebenarnya anggur ini juga punya resiko. Segala sesuatu itu pasti ada sisi negatifnya, ada resikonya, dan ini harus kita pelajari. Penyakit di anggur itu sebenarnya ada yang namanya insek atau hama. Hama itu kayak kutu-kutuan, kayak serangga, ulat gitu. Nah, itu ada juga di tanaman anggur. Terus ada juga jamur yang biasa menyerang di bagian daun. Daun bagian atas, daun bagian bawah. Itu ada yang hitam, ada yang putih, dan juga ada yang kuning. Cara perawatannya gimana sih? Perawatan anggur itu bisa menggunakan organik, bisa juga menggunakan yang kimia. Kalau kita ingin hidup yang lebih sehat, gunakanlah yang organik. Kalau ibu kalau ibu pengen tahu, ada tanaman-tanaman di Indonesia itu merupakan tanaman yang beracun, Bu. Kalau ibu tahu tanaman seri rejeki, yang aglonema, daunnya warna putih, total putih itu. Nah, itu, Bu, bagian batangnya itu ada kandungan yang namanya kalsium oksilat. Dan itu kalau kena tangan manusia langsung gatal banget. Nah, itu aja sedikit ya, Bu ya. Kalau misalkan manusia yang besar, kalau hewan yang kecil kalau kena itu apa kabar dia? Dia bisa langsung mati. Tapi hati-hati penyemprotannya, kalau bisa pakai APD yang benar, pakai baju yang ketat juga. Dia ke daunnya atau ke batang? Ke hamanya kontak langsung, Bu. Ketika ada hamanya semprot. Terus kalau pengen perawatan juga dosisnya kita kurangin setengah. Jadi kalau di dunia pestisida itu sebenarnya ada dua karakter, Bu, antara kontak dan sistemik. Nah, kalau kontak ini saya berhadapan dengan ibu saling kontak. Nah, artinya dalam kontak itu akan digunakan ketika saya berhadapan langsung dengan si hamanya kelihatan. Saya semprot. Nah, itu kontak namanya. Kalau sistemik, memasukkan segala sesuatu yang dari luar ke dalam seluruh tubuh. Ke dalam tubuh. Artinya tanaman itu kita bikin kebal sama penyakit. Bagus nggak untuk manusia ketika ada buahnya kita makan? Oh, nggak bagus. Kalau misalkan sistemik itu orang luar negeri sana makainya cuma 1 tahun sekali atau 1 periode tanam cuma sekali. Tapi kalau Indonesia lumayan kuat karena sering banget makainya, dimakan juga anggurnya. Itu bahaya. Alangkah baiknya kita pakainya yang kontak sama organik saja. Kalau kontak itu hanya melindungi dan menyerang langsung. Nah, kontak ini juga bisa dijadikan sebagai shield atau protektor. Nah, ketika racun kontak digabungkan dengan sabun atau perekat, itu akan melindungi, Bu, melindungi bagian daun, bagian batang. Jadi campur air sabun. Ya, air sabun bisa. Air sabun itu sedikit perekatnya. Karena air sabun juga diciptakan dari minyak sama kalium. Ya. Sama dari kalium. Dicampur gitu. Dicampur. Mama lemon ya, Bu ya. Mama lemon boleh. Mama lemon boleh. Sunlight? Kalau sunlight dia terlalu pekat dia. Untuk 1 liter itu 1 tetes mama lemon sama garam sedikit untuk mengatasi yang namanya jamur. Oke, ibu-ibu, kita lanjut. Kita langsung masuk ke materi sesi media tanam. Media tanam ini bisa dipakai untuk tanaman anggur, bisa dipakai untuk tanaman bunga, bisa dipakai untuk tanaman apa saja. Nah, media tanam apa sih yang sebenarnya bagus untuk dipakai untuk kita? Media tanam itu bukan hanya komposisinya aja yang bagus, tapi sumber daya manusianya juga harus bagus, harus tahu gitu. Kalau kita
Kalau kita menggunakan media tanam yang banyak tanahnya, artinya kita jarang menyiram. Kalau kita pakai media tanam yang gembur banget, artinya kita sering menyiram. Harus tahu prinsip awalnya seperti itu. Nah, media tanam yang biasa kita pakai itu ada sekam bakar, ada kotoran kambing atau kotoran hewan apapun itu, sama namanya tanah yang kompos biasanya dicampur. Kalau untuk perbandingannya yang bagus, yang kita pakai itu Angola biasanya 1 karung sekam bakar, setengah karung tanah, 1/4 kotoran hewan. Jangan terlalu banyak kotoran hewan ya Bu. Cuma di sini saya kasih saran ke ibu-ibu, kalau masalah media tanam, masalah kotoran hewan, jangan percaya sama manusia. Karena manusia ada bohongnya, di dunia pertanian pun ada mafianya gitu Bu. Ada. Nah, jadi ketika kita beli media tanam yang di pinggir jalan, itu untung-untungan. Kalau misalkan emang sudah produk lama, saya bisa yakin itu bagus. Tapi produk baru dikirim kita pakai, itu kita nggak bisa jamin kalau itu bagus. Bahkan banyak orang-orang yang mengeluh, setiap saya kasih kotoran hewan yang beli di pinggir jalan, pohonnya langsung kuning-kuning semua. Nah, kayak kepanasan. Tapi sebenarnya itu adalah keracunan amonia Bu. Iya, karena dari Zat sisa yang belum terurai sama mikroorganisme. Langsung dipakai. Panas jadinya. Kalau orang tua saya dulu kecil ngasih tahu Bu kayak gini, Ki, ambilin kotoran hewan yang sudah lama, yang sudah hancur. Iya, betul. Manusia bisa bikin kotoran hewan, kotoran kambing itu dibikin hancur, masukin ke penggilingan, beres, hasilnya halus. Akhirnya menipu mata masyarakat supaya beli itu udah halus, sudah bagus, belum tentu. Nah, kalau yang orang tua saya bilang itu artinya gini Bu, kotoran yang sudah lama, yang sudah kena matahari, kena hujan. Matahari, amonianya bisa nguap. Kena hujan, amonianya bisa masuk ke dalam tanah, ngalir bersama air kan ya. Nah, hanya sisa-sisanya aja. Itulah yang bagus, sisa-sisanya itu. Itu karena kandungannya sedikit. Kembali lagi. Nggak bau juga. Tanaman, apalagi bibit anggur ya. Bibit anggur yang kita tanam itu layaknya bayi Bu. Bayi, kalau bayi jangan dikasih nasi padang, bukan porsinya. Kasihnya bubur. Sedikit juga kan porsinya. Sama kayak tanaman anggur, pupuknya itu sedikit aja. Tapi sifatnya masif. Seminggu sekali dikasih. Semakin gede, semakin banyak daunnya, semakin tinggi umurnya gitu, konsumsinya pun akan semakin banyak, dinaikkan komposisinya gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ini kenapa dimasukin ke dalam kayak greenhouse ini? Oke, greenhouse. Suhu atau Tadi saya bilang kalau anggur itu asalnya dari gurun ya Bu ya. Dia suka panas dan dia suka ketika malam dingin. Nah, kelemahan anggur, dia tidak terlalu suka dengan hujan. Ibu kalau ibu tahu semboyan kota Bogor itu, Bogor adalah kota hujan. Kita bukan mengurangi sinar mataharinya, tapi kita mengurangi intensitas hujan yang terlalu tinggi di Bogor gitu. Makanya kita kalau misalkan kita skala luas, kita tidak menggunakan greenhouse, pasti setiap hari kita akan melakukan penyemprotan mulu untuk perawatannya. Nah, seperti itu alasannya kita menggunakan greenhouse. Jadi berarti ini karena kota Bogor, kalau di tempat lain disesuaikan dengan habitatnya juga gitu. Ya, kalau perkebunan anggur itu kan dia nggak ada pakai greenhouse kalau jualan. Nggak ada. Nah, cuma yang gini Bu, yang nggak pakai greenhouse itu rata-rata dia anggur skalanya produksi. Iya. Dia memilih varietas yang benar-benar tahan terhadap jamur, hama gitu. Ada kayak Saint Muscat, seperti yang ada di pinggir-pinggir jalan warna merah Red Globe itu. Memang buahnya tidak terlalu enak yang kita makan di pinggir jalan. Karena apa? Karena yang dikirim ke Indonesia itu yang grade-nya C. Yang bagus. Grade paling rendah. Buat wine ya. Nah, kalau yang Red Globe harganya 1 kilo 80.000, itu saya bisa jamin rasanya enak dan manis juga gitu. Fermentasi media tanam ya Bu ya. Nah, kembali lagi kita apa sih yang namanya fermentasi? Fermentasi adalah mengolah media tanam agar terurai dengan mikroorganisme yang kita kasih ataupun yang alam kasih supaya bentuknya matang dan bisa digunakan sama tumbuhan kita. Baik itu tanaman anggur, tumbuh-tumbuhan seperti bunga, cabai, terong, itu juga memerlukan yang namanya fermentasi. Nah, yang ada di pinggir jalan sebenarnya dia memberikan yang namanya mikroorganisme atau tidak? Diberikan Bu mikroorganismenya, tapi dia berharap ketika barang itu tidak laku, udah lama, akhirnya orang beli gitu. Tapi yang kejadiannya nggak seperti itu. Di Indonesia kan yang main tumbuhan ada banyak. Ada yang main
anggur, ada yang main duren, ada yang main kelapa, ada yang main tambu lampot, banyak banget. Kebutuhannya banyak banget. Perputarannya itu pasti cepat juga gitu kan. Kalau dapat produk lama, oke, hoki. Tapi kalau produk baru, nah, alangkah baiknya. Kenapa nggak boleh percaya sama orang? Percaya sama diri sendiri. Ciri-ciri media tanam yang sudah bagus itu kalau kita cek di pagi hari kita masukin tangan kita, kalau sudah tidak panas itu bisa dipastikan media tanamnya sudah bisa dipakai. Pagi hari ya Bu ya, jangan siang, jangan sore, jangan malam. Pagi hari kan harusnya udah nggak kena terik matahari. Kalau kita masukin tangan kita, dia hangat, jangan dipakai. Itu belum jadi 100%. Termometer kan. Pakai tangan aja kerasa Bu. Gitu. Gitu ya. Untuk mempercepat proses fermentasi bisa diaduk 3 hari sekali biar menguap panasnya, ntar kita tutup lagi, itu 18 hari aja udah jadi. Mikroorganisme tanah udah, pupuk dasar. Kalau pupuk dasar yang biasa kita gunakan di sini adalah pupuk TSP, di mana kita menyediakan unsur hara di dalam tanah yang nantinya ketika akar itu tumbuh, dia akan makan unsur hara yang kita kasih Bu. TSP itu lebih cenderung ke unsur fosfat, unsur yang paling banyak dimakan sama tanah. Kalau kita pengen pupuk organik yang kandungannya unsur fosfat dan kaliumnya tinggi, kita lihat dari hewannya Bu. Kalau misalkan hewannya itu dia makannya rumput-rumputan, tetap aja nutrisinya NPK-nya tetap seimbang kecil. Tapi kalau hewan itu makannya biji-bijian, buah-buahan, itu kotorannya akan lebih banyak mengandung fosfat dan kalium. Contohnya kelelawar, burung hias, itu banyak mengandung ini. Berarti kotoran kelelawar bagus dong. Kelelawar sangat bagus Bu. Bahkan Om Jo juga dia menggunakan kotoran walet. Nah walet kan makannya kan ini ya, kutu-kutuan gitu ya. Nah Mana bisa beli? Kayaknya saya belum pernah. kotoran walet. Walet sama Kalau di online ada namanya guano. Tapi kalau misalkan kebetulan di tempat ibu juga ada, bisa dipakai juga. Itu Tapi bagus. kelelawar kan saya nggak di buah biasanya. Biasanya di gudang-gudang banyak gitu. gitu ya? Ada juga produknya namanya guano. Oh, buah. Gimana Om? Tentang pengalaman Om ketika Om menggunakan pupuk dari kotoran walet di rumah Om gitu di Padang. Kotoran walet itu sangat bagus kalau difermentasi ya, sangat bagus. Yang kita tahu walet itu kan makannya hewan ya, serangga makannya. Jadi kotorannya itu sangat kering. Tapi kalau kita fermentasi dulu itu sangat bagus. Saya di waktu 4,5 bulan itu udah berhasil membuahkan anggur. Alhamdulillah nggak banyak tapi lumayan lah. fermentasi berarti maksudnya kotoran dia aja gitu. Nggak diaduk sama. Difermentasi dikasih mikroorganisme lagi. Biasanya ada yang namanya E4. Itu kan yang beli, yang gratis sebenarnya banyak Bu. Ibu kalau misalkan main ke hutan, ibu lihat hutan deh, ibu pandangin, dia dapat makanan dari mana, gitu kan? Sementara pohonnya batangnya bisa gede-gede. Dia tuh siklusnya dari atas, dari bawah dulu, dari tanah diserap, jadi daunnya gugur, difermentasi sama ini mikroorganisme, jadi nutrisi lagi, jadi muter-muter. Tambahannya cuma dapat dari air hujan saja, itu. Jadi siklusnya muter. Kalau ibu tahu prinsip yang namanya semua yang dari tanah akan kembali ke tanah. Nah, ada hewan yang mati di bawahnya dimakan mikroorganisme, jadi juga. Saya pernah menemukan kasus di mana teman saya menanam pohon anggur di atas bekas tempat pembuangan sampah. Oh iya. Itu pohonnya suburnya minta ampun Bu. Karena itu dia menciptakan yang namanya bank nutrisi di sana. Jadi nutrisinya udah banyak banget, nggak usah melakukan pemupukan, tanaman udah dapat nutrisi sendiri gitu. Bisa dari tempat pembuangan sampah. Terus ada kejadian lagi, dia terbiasa menguburkan namanya hewan-hewan peliharaan yang mati. Contohnya ayam gitu, di satu titik saja mereka tutup sama tanah, atasnya ditanamin pohon anggur. Itu luar biasa, buahnya banyak banget gitu. Protein tulang bisa masuk juga, di situ kan ada kalsiumnya juga. Tambah lagi, kenapa sih bakteri ini sangat penting di media tanam kita. Nah, bakteri ini dia bisa menciptakan, dia memakan yang namanya asam amino, makan makhluk hidup yang mati, dan bakteri bisa menciptakan pupuk NPK-nya sendiri. Itu dari kotoran bakteri. Segala sesuatu yang makan pasti mengeluarkan yang namanya zat sisa. Nah, zat sisa itulah yang akan dimakan sama si tumbuhan. Ketika tumbuhan berbuah dimakan lagi sama hewan ataupun manusia. Ketika hewan mati akan dimakan mikroorganisme. Mikroorganisme ini mengeluarkan zat sisanya dimakan sama tumbuhan. Jadi siklusnya muter-muter. Itulah maksud daripada semua yang dari tanah akan kembali ke tanah. Itu Bu.
Oke, ini ada strategi penanaman bibit Bu. Kalau misalkan kita kan sebagai orang penghobi atau segala produksi atau kebun mini atau di Tambu Lampot itu ada strateginya. Dikatakan strategi itu dilihat dari media tanamnya, terus strategi pembentukan cabangnya itu berbeda-beda. Kalau misalkan ibu di perumahan hanya ada lahan sempit ingin nanam anggur, syaratnya satu, yang penting ada tanah untuk dia tumbuh akar. Terus yang kedua harus terkena matahari. Kalau dua itu udah terpenuhi, insya Allah bisa tanam anggur. Terus alangkah baiknya juga mempersiapkan media tanam yang sudah difermentasi dulu, udah jadi, udah bener-bener dingin, baru kita bisa tanam bibit gitu. Untuk yang di Tambu Lampot seperti ini Bu. Nah, kalau yang belum ada bibitnya itu harganya 500.000. Ini kita bukan jualan ya, tapi lebih ke ngasih inspirasi buat ibu-ibu ketika nanti pengen jualan tanaman Tambu Lampot anggur. Kalau udah ada buahnya itu bisa sampai 1 juta, 2 jutaan Bu, tergantung jenisnya. Nah, kalau yang di Tambu Lampot seperti ini, itu seperti kita memelihara peliharaan di dalam sangkar Bu, di dalam kandang. Apa yang kita kasih itu yang dia makan. Dia nggak bisa cari sendiri karena terbatas. Ketika udah habis ya kita harus kasih lagi gitu. Media tanam yang bagus itu seperti apa? Bukan tanah doang, bukan tanah yang padat gitu, tapi lebih ke tanah yang gembur. Yang gembur itu kita bisa kasih campuran sekam bakarnya lebih banyak, komposnya lebih banyak. Kenapa sih? Ibu pernah nggak punya tanaman di dalam pot terus tahu-tahu potnya pecah? Nah, itu hanya 20% karena umur pot, karena kualitas pot. Nah, yang 60%-nya itu bisa saya jamin karena populasi akar yang padat. Itu akar tumbuh pasti memenuhi ruang, tambah tanahnya padat, dia makin lama makin mekar, itu yang bikin pecah Bu. Nah, kalau di dunia tanaman karena dia media tanamnya terbatas, akarnya banyak, ada teknik yang namanya replanting root. Nah, replanting root itu mengurangi akar tua untuk menumbuhkan akar baru. Secara nggak langsung ketika akar baru itu tumbuh, saya jamin umur tanaman itu pasti akan panjang lagi. Kalau aglonema dikurangin akarnya, itu biasanya tumbuh anaknya. Gitu. Oke, cara replanting yang baik seperti yang saya bilang tadi, keringkan dulu, biarkan dia memfotosintesis nutrisi yang ada dulu, baru dia replanting root. Kalau takut juga, ibu boleh lakukan setengah-setengah dulu, jangan langsung semua. Caranya ibu cukup gulingkan potnya, ibu siram dengan air tekanannya yang lumayan tinggi, nanti kan keluar tanahnya, kelihatan akarnya, ibu bisa kurangi, aman kan, nggak harus dicopot kan, seperti itu. Jadi gimana tekniknya aja. Waktu tanam yang baik mulai kapan? Oke, waktu tanam yang baik yang jelas syaratnya itu satu, ketika bibitnya sudah benar-benar produktif, artinya udah aktif Bu dalam penyerapan nutrisi. Seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk tanaman anggur, sulurnya sudah keluar, akarnya pun sudah banyak akar-akar yang warna putihnya gitu. Nah, itu artinya dalam penyerapan nutrisi bagus. Hanya akar yang baru saja yang aktif dalam penyerapan nutrisi, sementara akar yang sudah warna hitam dan coklat itu kurang bagus dalam penyerapan nutrisi. Nah, terus waktu tanamnya yang bagus itu seperti apa? Bukan pagi, bukan juga siang Bu, tapi sore sebenarnya sebaiknya. Karena gini, akar menyerap nutrisi itu ketika malam hari Bu, ketika nggak ada cahaya matahari. Kenapa sih daun anggur kok lebat banget di atasnya gitu? Dia untuk menutupi supaya akar nggak kena matahari. Akar itu nggak suka sama matahari Bu. Kenapa para petani menggunakan yang namanya mulsa? Supaya tanamannya makin subur, akarnya pertumbuhannya banyak karena nggak bersinggungan langsung dengan matahari. Itu Bu. Bulannya maksud saya. Oh, bulannya. Oke, bulan-bulannya kita lihat dari bulan-bulan di Indonesia itu musim hujannya kapan. Nah, musim kemarau kan biasanya di bulan Juli, Agustus, September gitu Bu ya. Hindari penanaman di bulan-bulan awal Desember, Januari, Februari itu karena masih musim hujan. Terus di Indonesia kan iklimnya berbeda-beda Bu ya, saling bergeser ya. Kita malah kan gesernya jauh terus kan. Tinggal dilihat aja, kalau misalkan emang dia musim kemarau juga bisa tanam. Kalau misalkan emang takut hujannya keseringan, itu media tanam boleh kita tutupin pakai plastik Bu. Plastik bening boleh, plastik yang hitam lebih bagus lagi. Yang penting ketika kita nyiram, kita buka baru kita siram gitu. Itu manipulasinya. Tapi kalau misalkan yang ribetnya ya kita nungguin bulannya gitu. Anggur yang modelnya para-para atau perbola. Nah, biasanya aktivitas daun-daunnya itu ada di atas semua. Bagusnya kalau para-para ini kita menyesuaikan dengan tinggi orang yang merawatnya. Karena untuk satu jengkal gitu, satu jengkal. Kalau misalkan terlalu tinggi, pakai tangga, pakai bangku, takutnya jatuh nanti kecelakaan bagaimana malah bikin masalah lagi. Nah, jangan terlalu
tinggi, jangan terlalu rendah juga, takut kejedot. Nah, kalau misalkan ada buah, kita ngerawatnya agak enak, Bu. Seperti ini kan. Tapi kalau tinggi sampai jinjit-jinjit, nah susah. Nah, ini yang ada di sini adalah ketika keadaan daunnya udah banyak banget. Nah, ini tumbuh di sini, Bu. Dia panjang ya ke sini ya. Nah, daunnya udah banyak kan di kanan dan di kirinya, atau tulang ikannya udah ada. Nah, dia harus dihentikan pertumbuhannya di ujungnya, Bu, nih. Ini saya udah hentikan yang saya bilang tadi. Daunnya dihentikan. Ketika nanti dia tumbuh, tumbuhnya nggak di belakang di sini. Nah, ketika tumbuh dipotes lagi, tumbuh potes lagi. Nah, apa yang terjadi dengan batang sini? Karena nutrisinya disedot di dalam akar, akhirnya batangnya ngegede. Ngegede, nutrisinya numpuk, lama-lama numpuk, akhirnya keluar bunga. Kita masukin pupuk generatif kan, keluar bunga, baru kita pangkas. Pangkasnya semana? Pangkasnya sini aja, Bu. Misalkan kita mainnya di sini, kita pangkasnya di sini. Tunas air ini namanya tunas air. Nah, ini tunas airnya dibuang, ini dibuang, hanya di depan saja. Nah, yang dari bat ini, Bu, dari bat ini yang nanti keluar bunga, Bu. Nah, yang di belakang ada tunas airnya, biarkan. Yang di belakang ada tunas airnya, biarkan, tapi disisain satu mata tunas. Karena di tunas air juga ada satu mata tunas di sini. Itu punya kesempatan juga untuk ngeluarin buah. Kalau mau dibuang semua tunas airnya juga nggak apa-apa. Kalau misalkan mau dipelihara juga nggak apa-apa. Tinggal dilihat dalam satu tersier, kalau misalkan buahnya banyak, tunas airnya buang. Yang ada bunganya juga. Biar cukup nih nutrisinya untuk memenuhi si buah tersebut. Tapi kalau misalkan yang di sininya keluarnya sedikit, yang di belakang dipelihara juga nggak apa-apa. Kondisional, jadi ketemunya seperti itu. Nah, kalau ini mungkin kurang rapat ya tumbuhnya ya. Di sini juga udah rapat tuh, Bu. Nah, bagian ujung-ujungnya itu sudah saya hentikan semua pertumbuhannya. Nah, seperti ini yang baru, ini baru saya hentikan. Nah, ini juga baru saya hentikan. Nanti dia tumbuh lagi di ujung. Saya hentiin seperti itu terus. Oke, kita lanjut, Bu, ke sebelah sini. Ini para-para, Bu. Para-para. Ini trellis. Nah, trellis di Indonesia banyak yang menggunakan trellis I sama trellis Y. Bagusan mana trellis I sama Y? Kalau saya boleh bilang trellis Y yang bagus. Karena apa? Kalau kita menggunakan trellis Y, daun itu tidak bertumpuk. Contohnya seperti ini. Kalau dia Y begini kan daun tidak bertumpuk. Dia bentuk daunnya nanti seperti ini, Bu. Ya kan? Nah, tapi kalau trellis I hanya lurus saja, ada daun yang bertumpuk seperti ini. Nah, ada cahaya matahari dari atas, bawah nggak kedapetan gitu. Makanya menggunakan trellis seperti ini. Kalau mau trellis I nggak apa-apa, tapi bentuknya miring gitu. Jadi kayak R tapi agak ke atas gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Ya, karena penting juga kan matahari untuk fotosintesis. Dia makan doang. Dia bisa nyari makan mentah, tapi nggak bisa masak. Masaknya nggak sempurna. Ya, kurang bagus juga. Kalau ibu-ibu pengen memulai dunia anggur, kalau yang skala yang lebih profesional, kami tidak menyarankan dengan jarak tanam yang seperti ini. Kalau ini mau saya ulang lagi, misalkan ini mau saya ulang lagi, dalam jarak dari sini ke sini, saya akan hanya nanam satu di sini. Nah, batangnya di sini saya akan belokkan ke kanan dan ke kiri, hanya satu pohon gitu. Kalau ini terlalu rapat. Pertanyaan saya, ya, mau diginiin itu gimana caranya? Mau dibelokin. Nah, belokin itu ada dua metodenya, Bu. Yang satu, dia tumbuh langsung kita belokin aja nggak apa-apa. Yang kedua, kita potong, nanti dia tumbuh cabang tunas 2. Kalau 3, yang satu kita buang gitu. Sampai ke titik ujung ini kita hentikan. Itu tergantung juga dari tingkat kesuburannya. Kalau misalkan emang perawatan kita bagus, tanahnya juga subur, itu tunas airnya akan jadi tersier, Bu. Tapi kalau misalkan tidak subur, tunas airnya itu biasanya bantat, nggak tumbuh. Nah, bantat. Kalau misalkan udah 50 cm, ujungnya boleh dipotes. Nah, ntar kalau karena dipotes, dia subur jadinya, yang tunas airnya. Nah, untuk melanjutkan lagi, ntar yang paling ujung itu, nanti tumbuh buat ngelanjutin lagi. Udah ada 50 cm, hentikan lagi, nanti tunas airnya tumbuh lagi. Oh, ini berarti graftingnya di sini ya tadinya? Ini graftingnya di sini, Bu, di bawah sini, udah ketutup dia. Nah, kalau mau di graftingnya di sini juga boleh. Nanti kita di terakhir itu kita akan tunjukin ke Ibu skala produksi yang kita lakukan itu baru di grafting dan udah tumbuh udah agak panjang. Nah, nanti ada. Yang di rumah tuh kayak gini, Mas. Jadi dia dari bawah itu banyak. Iya, langsung dibolokin. Harus dipotong-potong gitu kali ya. Kacak-kacak dulu yang di rumah. Kalau misalkan sudah impor, untuk dapat estetikanya, rapihnya, alangkah baiknya dipotong. Nah, tapi kalau masih lokal yang kayak bisa bilang tadi, ada kesempatan yang bagus di situ, bisa dimanfaatin kan. Fokusin aja yang mau ditumbuhin. Kalau misalkan sama double kordon ke kanan dan ke kiri, kordon itu sekundernya. Ini sekunder, ini tersier. Mana sih cabang-cabang pembuahan? Yang cabang ini, Bu, pembuahan. Kalau mau disambung itu umur berapa? Umur berapa? Dilihat. Jangan melihat dari umur,
tapi kenyataan yang ada di lapangan. Ketika di lapangan itu batangnya sudah cukup untuk disambung, maka boleh disambung gitu Bu. Kalau misalkan saya bilang umurnya harus 3 bulan atau 2 bulan, kan saya nggak tahu nih kenyataan di lapangan seperti apa. Takutnya perawatannya kurang gitu. Kalau kenyataan di lapangannya udah bagus batangnya, sambung aja. Sama Bu, sama umurnya di sini sama semua. Oke, dilanjut Bu. Om Joy mau jelasin apa nih Om Joy? Tinggal dengar aja biar sudah dijelasin sama Om Eki semua. Kendalanya Masalahnya yang seperti yang saya bilang tadi, ada jamur, ada hama. Nah, kalau penyemprotan atau perawatan tuh kita ada metodenya, satu penanggulangan atau penanganan, dan juga perawatan atau preventif. Kalau misalkan preventif, dosis yang kita gunakan obatnya pestisida, mau organik ataupun kimia, itu dosisnya setengah daripada yang penanganan. Sebelum terjadi kita sudah atasi. Nah, seperti itu. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, kena jamur ya Bu ya. Nih saya contohin jamurnya. Oke, ini tadinya kena jamur yang namanya jamur Doni Midley. Di bawahnya warna putih. Karena kita udah semprot, akhirnya jamurnya mati. Tapi jamur itu kan sudah bersemayam di sini, meninggalkan bekas, menusukkan hifanya atau akarnya. Nah, akarnya itu merusak jaringan daun ini. Nah, saya semprot mati. Nah, daun yang ini masih bisa berfotosintesis. Nah, ini daun yang Doni Midley, daun embun tepung yang ada di bawah daun. Yang di atas daun nanti ada yang lebih jelas di sini Bu. Jamur powdery midley seperti ini. Oke, ini ada jamur bentuknya powder. Bukan kotor ya? Bukan. Ini jamur powdery midley. Ini juga dia menyerap sari makanan juga. Nah, ini juga cukup berbahaya bagi tanaman anggur karena ketika sporanya ini nempel di buah kita yang masih muda, nah buahnya burik. Kalau burik nanti buahnya bisa pecah. Karena elastisitas dari suatu kulit buah itu akan berkurang ya, karena hifanya nempel gitu. Itu ada juga tuh yang bolong-bolong daunnya, itu kena belalang atau apa? Enggak, kalau ini belalang enggak bolong Bu. Ini emang jenisnya, dia karakternya berbelah-belah. Ini ya Mas? Beda-beda. Ini buriknya kayak gini? Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan dia terkena jamur, nah di sini dia kena jamur, ada bekasnya kan tuh, burik-burik ini. Elastisitas dari suatu buah itu berkurang Bu. Nah, berkurang karena ada jamur itu, ada luka di situ. Ini karena nggak dibungkus? Karena telat nyemprot biasanya. Karena ini di Angola itu merupakan tempat eksperimen. Kita pengen tahu nih spek ketika kita menggunakan GH yang dibungkus sama yang tidak. Gitu. Nanti hasilnya itu akan dicantumkan di semua YouTube, itu hasilnya di YouTube. Gitu. Kita GR tadi Mas. Ya. Dikira yang dibuka udah boleh di. Oh. nanti ada masa Soalnya udah bawain kelas tadi. panennya Bu ya. Dalam? Buahnya ini kan ada titik-titik gini loh, yang putih-putih itu loh. Gini di ujung. Oh, oke. Ini pemberian fungisida Bu, yang saya bilang tadi, fungisida kontak, artinya shield, melindungi. Nah, kalau melindungi itu ketika ada spora jamur naik ke situ, karena udah ada bahan aktif itu dia aman. Tapi karena kita argowisata, ketika sudah masa panen selesai, bukan selesai, ingin panen, kita akan cuci semua buahnya dengan menggunakan sabun juga, akhirnya steril, baru bisa ditimbang. Wah, ini berarti sebelum dimakan harus pakai mama lemon. Iya. Ini contohnya nih Mas, kita nggak boleh Ya, ini daun ini kena yang namanya bukan belalang tapi ini Bu. Ini oteng-oteng. Dia aktivitasnya hewan nokturnal di malam hari. Dia makannya malam hari. Nah, ini begini nanti kita akan setting ulang Bu. Ini udah selesai berbuah juga. Nih nongol bunga tuh Bu. Nah, cuma masih kecil, buang aja nggak apa-apa Bu. Jadi ibu-ibu nanti bibit-bibit ini yang ibu bawa pulang. Nanti kita bawa ini. Ya, satu-satu. Nah, Om Uya ini yang bikin sama Om Anton. Sama Om. Ada namanya Bu di dalam ya. Hasil sambungan ya? Ya, udah sih. Ini bibit yang bagus. PR. Banyak banget PR-nya ini. memberikan suatu inspirasi kepada masyarakat bahwasanya
Oh, mana anggurnya? Manis. Gimana Bu? Rasanya? Banget. Crunchy. Pengen lagi. Pengen beli maksudnya Mas. Ini nggak ada biji ya Mas? Tanpa biji. Ini mantap. Ayo tanam anggur, hijaukan bumi, jalin selalu silaturahmi. Salam pengangguran.